walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul aadun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Artinya, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari yang dibalik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara salatnya. Quran Surah Al-Mu'minun 1-9. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'in wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu ila qaulihi, firmannya lagi qad aflahal mu'minun ila akhirih. Melanjutkan daripada penjelasan tentang keutamaan orang-orang yang melaksanakan sholat, mendirikan sholat sebagaimana mestinya, Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengutip daripada ayat Al-Quran daripada surah Al-Mu'minun tentang keutamaan orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun. Kita kutip daripada tafsir Marah Labid yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, sesuai yang sudah kita pelajari, sehingga apa yang kita sampaikan di sini sebagaimana yang sudah kita dapatkan daripada guru-guru kita ketika belajar tafsir tentang ayat yang bakal kita sampaikan. Qad aflahal mu'minun ay fazu bil muradi wa qara'a Talhah ibnu Musrif aflaha alal bina'i lil maf'ul qad adkhalu fil falah qad udkhilu fil falah alladhi huwal wusul ila Allah taala. Artinya sungguh beruntung, sungguh mendapat keberuntungan. Jadi aflaha itu biasanya artinya kemenangan, tapi ditafsirkan dengan fazu. Fazu itu maknanya mendapat keberuntungan. Jadi kalau diartikan sesuai dengan tafsir Marah Labid, bahwa sesungguhnya mendapat keberuntungan, dan ditafsirkan lagi menurut qiraat Talhah ibnu Musrif. Tadi yang pertama maknanya sungguh mendapat keberuntungan orang-orang yang beriman. Kemudian makna yang kedua menurut qiraat Talhah ibnu Musrif qad udkhilu fil falah. Jadi yang pertama tadi artinya sungguh mendapat keberuntungan orang-orang yang beriman. Kemudian makna yang kedua sungguh bakal dimasukkan ke dalam tempat kemenangan. Yaitu siapa? Orang-orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang beriman ini bakal dikumpulkan dengan orang-orang yang makomnya sudah wasil ilallah. Orang-orang yang sudah mendapat keberuntungan sebagaimana yang sering kita baca dalam suratul Fatihah, alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, alladzi an'amta alaihim. Jadi dikumpulkan orang-orang yang beriman yang bakal disebutkan sifat-sifatnya sebagaimana orang-orang yang sudah
sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan sudah kita dapatkan penjelasan daripada guru kita Al-Habib bahwasanya setelah derajat kenabian itu ada namanya waliullah. Orang-orang yang menjadi kekasih Allah itu orang-orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun orang-orang yang beriman yang disebutkan ini secara derajat belum mencapai derajat wasil ilallah, belum mencapai derajat kewalian. Tetapi mereka bakal dikumpulkan, disampaikan dengan kedudukan orang-orang yang sudah sampai ke derajat wasil ilallah. Jadi sampai kepada kedudukan wali-waliullah yang sudah sampai makrifahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa saja tanda-tandanya, ciri-cirinya orang-orang yang beriman yang bakal mendapat keberuntungan tadi, yang bakal dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bahwasanya mereka khadi'una lil ma'bud bil qalbi ghairi multafin bil khawatir ila syai'in siwat ta'zim sakinuna bil jawarih mutrikuna naziruna ila mawadi sujudahum la yaltafituna yaminan wala shimalan wala yarfa'una aydiyahum wal khusyu' min furudis shalah indal Ghazali wal hudur indana laisa syaratan lil ijza' bal syaratul kamal. Kemudian yang pertama sifatnya orang-orang yang beriman yang bakal mendapat keberuntungan yang bakal disebutkan yaitu mereka khusyuk. Artinya apa yang sudah kita sebutkan, yaitu mereka senantiasa tunduk terhadap zat yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tunduk terhadap Allah Subhanahu wa taala di dalam salatnya, yaitu dengan hatinya. Jadi hatinya tunduk, tidak ada keangkuhan, tidak ada merasa lebih, tidak ada merasa sombong di dalam hatinya ketika mereka dalam keadaan sholat. Jadi tunduk hatinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa mereka tidak kelain pikirannya selain memuliakan, membesarkan, mengagungkan zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain mereka tunduk patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya, dan hati mereka tidak berpaling kepada sesuatu apapun selain mengagungkan zat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kemudian yang ketiga, anggota badannya tenang. Jadi itu salah satu tanda khusyuk. Tadi hatinya, ini kan tidak kelihatan. Hatinya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pikirannya enggak kesana kemari. Jadi yang pertama dilihat hati. Jadi kita bisa memeriksa diri kita masing-masing ketika sholat. Yang pertama yang dilihat hati kita. Hati kita usahakan tunduk terhadap zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pikiran tidak kemana-mana kecuali semata-mata mengagungkan zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, anggota badannya mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu dalam keadaan tenang. Sehingga salah satu sunnah ketika kita mau melaksanakan sholat, jangan terburu-buru, jangan lari-lari, datangi masjid sambil lari-lari. Nanti ketika masuk sholat, ini kan keringetan, badannya masih kecapean. Nah ini bisa mengganggu daripada khusyuknya, sehingga diusahakan dalam keadaan tenang seluruh anggota badannya.
Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, tanda khusyuk yang keempat, menundukkan pandangan matanya semata-mata kepada tempat sujudnya. Jadi yang keempat yang dilihat pandangan mata. Tadi yang pertama hati. Hatinya tidak hatinya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Kemudian yang kedua dilihat pikiran kita. Yang ketiga anggota badan. Yang keempat pandangan mata. Itu harus atau diusahakan selalu mengarah kepada tempat sujud kita. Jadi di mana yang bakal kita sujud, disitulah yang kita tujukan pandangan mata kita. Kecuali nanti tasyahud asyhadu alla ilaha illallah itu dialihkan ke telunjuk. Kemudian yang kelima, masih daripada pandangan matanya tidak tidak menoleh selain daripada tempat sujud tadi. Itu masih yang keempat ya. Yang kelima, tidak mengangkat tangannya. Artinya tidak mengangkat tangannya kecuali untuk mengangkat takbir. Jadi tangan ini tidak terangkat kecuali untuk mengangkat takbir. Artinya apa? Jadi kalau misalnya kita menggaruk, nah hati-hati, jangan ada niat kita sampai berubah. Misal kita mau ngangkat tangan, kalau ngangkat tangannya angkat takbir, nah itu sunnah karena masih dalam pekerjaan sholat. Tapi ngangkat tangannya dengan tujuan lain, misalnya apa? Buat menggaruk. Nah hati-hati. Ketika kita ada niat selain daripada dalam keadaan sholat, itu bisa membatalkan sholat kita. Niat mau nggaruk misalnya, gatel banget nih. Aku mau ngangkat tanganku nih buat nggaruk nih. Nah ini bisa membatalkan sholat. Jadi jangan sampai ada keluar niat tadi. Udah refleks aja, spontan. Dan kita sesuai dengan ilmu kita yang sudah kita pelajari. Nah, di antaranya di fikih kan diperbolehkan misalnya melakukan gerakan kurang dari 3 atau 3 ke bawah. Lebih dari 3 gerakan itu bisa membatalkan sholat. Nah, tenggaruk jadi harus sesuai fikihnya, sesuai dengan pelajaran kita yang sudah kita pelajari. Jadi menggaruk udah tanpa niat selain niat sholat. Garuk dengan 3 gerakan. Kurang dari 3 atau kurang gitu. Jadi kalau misalnya garuk jangan sampai gini, 1, 2, 3, 4 batal. Tapi kalau misalnya cuma jarinya doang, 1, 2, 3, 4, 5 nggak apa-apa. Tapi kalau tangannya gerak semua, 1, 2, 3, 4 batal. Jadi jangan melebihi 3 gerakan. Jadi mengangkat tangan jangan sampai keluar daripada niat sholat. Nah, sehingga menurut Imam Ghazali khusyuk termasuk daripada rukun sholat. Jadi kalau nggak ada khusyuk dalam sholat, sholatnya batal menurut Imam Ghazali. Kemudian yang sudah kita sampaikan juga dia daripada tafsir yang kedua, tafsir Jalalain. Kemudian dihasyahkan oleh Imam Sawi. Beliau menjelaskan arti khusyuk sebagaimana yang sudah kita sebutkan yang kemarin, yaitu bahwasanya khusyuk itu dalam keadaan zahir batinnya, yaitu dengan berpegang kepada adab-adab sholat, yaitu dengan menjauhkan dirinya daripada menoleh selain daripada tempat sujudnya. Kemudian tidak main-main.
Entah itu jarinya, tangannya, kepalanya misalnya. Apalah misalnya main-main gini. Pegel misalnya, gerak-gerak. Nah, ini hati-hati. Kalau ada unsur main-main bisa membatalkan atau minimal makruh. Makruh. Dan ketiadaan mendahului imam. Kecuali takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram mendahului imam batal. Tapi kalau yang selain imam, selain takbiratul ihram misalnya rukuknya duluan, nggak apa-apa, nggak batal sholatnya. Tapi makruh dan meninggalkan adab sholat. Apalagi misalnya lebih daripada 2 rukun yang panjang bisa membatalkan sholat. Imam masih ruku, dia sudah masuk sujud yang kedua, batal karena sudah lebih daripada 2 rukun panjang. Dan tidak berkacak pinggang. Kemudian khusyuk secara batin itu menghadirkan dengan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan ketiadaan memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi. Kemudian setelah menjelaskan secara panjang lebar tentang khusyuk, ini kan bakal disebutkan ciri-ciri orang-orang yang beriman yang bakal mendapatkan kedudukan yang tinggi, yaitu Jannatul Firdaus. Kemudian yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Nah, di sini diartikan dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Yaitu menjauhkan dirinya daripada hal-hal yang sia-sia, baik itu perkataan ataupun perbuatan. Di sini disebutkan bahwasanya artinya setiap perbuatan atau perkataan yang tidak memberikan faidah terhadap orang tersebut, baik agamanya ataupun dunianya, maka itu dikatakan hal yang sia-sia. Jadi arti hal yang sia-sia di sini setiap perbuatan atau perkataan yang tidak menghasilkan keuntungan terhadap orang tersebut, baik secara agama ataupun dunia, itu dikatakan sia-sia. Jadi kita ngobrol nih sama teman, ini ada faedahnya enggak dari segi agama? Kalau ada, nah ini tidak dikatakan sia-sia. Atau minimal dari segi dunia, oh ini kalau dia ngobrol sama ini ada faedahnya, misalnya bisa meningkatkan penghasilannya. Nah itu yang dinamakan atau dimaksud dengan hal yang sia-sia, yang tidak berguna. Baik yang sifatnya makruh ataupun mubah. Jadi ada yang makruh, ada yang mubah. Hal yang sia-sia ini ada yang hukumnya makruh, ada yang mubah. Kalau makruh sangat dianjurkan kita meninggalkannya. Contohnya di sini kal hazal. Hazal ini
bahasa kita main-main lah, bercanda, enggak jelas. Kemudian yang kedua, bermain. Nah, bermain yang sifatnya sia-sia. Bahkan diantaranya disebutkan di kitab-kitab fikih, diantaranya main catur. Diantaranya main catur. Tapi itu masih ada khilafnya. Tapi kebanyakan ulama fikih memasukkan dalam minimal itu makruh. Bahkan ada yang mengatakan haram. Dan lagi mensia-siakan waktu pada sesuatu yang tidak berguna. Apa bahasa ininya biasanya? Ngabuburit misalnya. Jadi menghabiskan waktu untuk menunggu berbuka puasa misalnya dengan hal yang tidak ada manfaatnya. Nongkrong atau misalnya jalan-jalan yang tidak ada manfaatnya, itu dikatakan hal yang sia-sia. Dan juga mensibukkan dirinya di dalam syahwat. Nah, syahwat itu keinginan, baik itu misalnya makan, lagi sekarang nih misalnya kulineran nih. Oh, ada makanan baru nih, ada makanan viral, ada warung viral misalnya. Jadi sibuk mikirkan itu aja. Nah, itu juga dikatakan sia-sia. Maka hendaklah manusia bahwa melihat atau menjaga daripada usaha-usaha yang bisa mendapatkan, menghasilkan kebaikan bagi akhiratnya. Nah, jadi kita hendaklah berusaha untuk mencari usaha, pekerjaan, perbuatan, perkataan yang bisa menghasilkan kebaikan bagi akhirat kita, atau yang bisa menghasilkan penghasilan buat kehidupan kita. Nah, jadi ada hasilnya. Udah jadi apa? Jadi gamer, tapi ada hasilnya. Nggak apa-apa. Mau jadi gamer, mau jadi YouTuber, tapi ada hasilnya. Selama tidak ada unsur-unsur yang diharamkan, misal. Karena cita-citanya mau jadi gamer, mau jadi YouTuber misalnya. Tapi ada hasilnya, bisa menghasilkan pendapatan. Nah, itu dikatakan tidak sia-sia selama itu ada hasilnya. Adapun di tafsir Marah Labid, Syekh Nawawi menyebutkan maknanya agak sedikit beda. Kalau tadi lebih cenderung lebih ringan karena patokannya selama perbuatan atau perkataan tersebut ada hasilnya baik secara agama ataupun secara dunia. Di sini di syarah Marah Labid, tafsir Marah Labid, beliau mengatakan yang dikatakan menjauhkan diri daripada atau memalingkan diri daripada hal yang sia-sia, yaitu menjauhkan diri daripada sesuatu yang dia tidak punya hajat terhadapnya, baik urusan agama dan dunia, pada kebanyakan waktunya. Jadi kalau dia nggak ada hajatnya di situ, itu dinamakan sia-sia. Ada sedikit beda dengan tafsir di Jalalain tadi. Kalau di Jalalain tadi kan dikatakan bahwa selama ada hasilnya, ada faidahnya, itu dikatakan tidak sia-sia. Misal kita melakukan pekerjaan
kita sudah memperoleh dengan pekerjaan, misalnya dengan perkataan tersebut atau perbuatan tersebut kita memperoleh misalnya satu hari 100.000. Terus itu sudah yang sesuai dengan keperluan kita sehari-hari, misalnya kita perlu 100.000 sehari. Kemudian dia tambah lagi, nggak apa-apa kalau menurut di tafsir Jalalain, yang penting ada hasilnya. Oh, ana mau ngambil kerjaan itu lagi supaya dapat nambah hasil lagi, nggak apa-apa, nggak sia-sia. Ini menurut daripada tafsir Jalalain tadi. Ya udah, yang penting ada hasilnya dan tidak ada unsur yang diharamkan. Tambah lagi, ambil lagi kerjaan tadi, dapat sehari 1 juta misalnya. Ini dikatakan tidak sia-sia dalam tafsir Jalalain. Kalau dalam tafsir Marah Labid ada batasannya, sedikit berbeda. Kalau di syarah Marah Labid, Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan la hajata. Kalau misalnya kita perlunya satu hari cuman 100.000, nah, berarti lebih daripada itu kita dapat misalnya, itu dikatakan sia-sia. Nah, ini agak beda sedikit. Jadi misalnya dia sudah dapat 100.000 dan cukup, nah, cukup buat makan, minum dan keperluannya sehari-hari, misalnya 100.000. Anggaplah misalnya 200.000 lah. Dia cukup sehari 200.000 semua keperluannya sehari-hari. Listrik, air misalnya cukup, pulsa, kuota internet misalnya, anggaplah 200.000 cukup. Kemudian dia tambah lagi lebih dari 200.000. Nah, ini sudah sia-sia menurut daripada tafsir Marah Labid. Nah, terserah. Nah, maka ikhtilafu ummati rahmat. Terserah mau ambil yang mana. Yang mana kita lebih tenang hati kita, bisa sholat kita tenang, nggak apa-apa, ambil yang tafsir Jalalain tadi. Karena kalau nggak 1 juta nggak tenang, takutnya nanti ada perlu apa-apa, biaya rumah sakit katanya mendadak, biaya apa misalnya mendadak, ya udah ambil 1 juta lah, walaupun perlunya sehari 200.000. Nah, makanya tadi ikhtilafu ummati rahmat. Jadi kita nggak perlu, oh ini ente lebih dari 200.000 ente sudah sia-sia. Nah, jadi kita boleh mau ambil yang mana. Yang penting kita tidak mengganggu daripada khusyuk kita ketika dalam sholat tadi. Kemudian lanjut lagi daripada sifat orang yang beriman yang bakal mendapat keberuntungan, yaitu yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun, yaitu orang-orang yang menunaikan zakatnya. Orang-orang yang menunaikan zakatnya, baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal ataupun zakat-zakat lainnya, itu senantiasa dia tunaikan. Nah, di sini disebutkan dalam tafsir Jalalain bahwa menunaikan zakat yang dimaksud yaitu menunaikan zakat. Jadi orang ini sudah menunaikan zakat sesuai dengan kadarnya. Jadi misalnya zakat fitrahnya berapa misalnya, sebagaimana sudah kita bahas, bahwa misalnya zakat fitrah berapa kilo misalnya, kalau misalnya beras berapa misalnya, atau misalnya zakat malnya berapa. Nah, jadi kalau sudah memenuhi daripada kadar tersebut, itu sudah dikatakan menunaikan zakatnya. Seperti 1/40.
Nah, ini zakat misalnya berkaitan dengan emas perak. 1/10 itu dalam hal pertanian, perkebunan. Kemudian misalnya punya kambing sampai 40, keluarkan 1 ekor. Jadi sesuai dengan ukurannya. Begitu juga zakat fitrah tadi. Dengan kadar 1 sok atau 4 mud. Jadi tinggal kita periksa masing-masing. Mulai kita balik, apakah kita sudah menunaikan zakat fitrah kita misalnya. Balik dan punya kemampuan misalnya. Atau mungkin mulai kita lahir, ternyata misalnya orang tua kita enggak mengeluarkan zakat fitrah kita. Nah, udah kita qadha. Jadi bisa diqadha zakat fitrah. Mungkin ya udah, kalau perlu misalnya setahun kita double, niatkan misalnya zakat fitrah yang terdahulu yang kemungkinan tidak dilaksanakan, supaya kita dikatakan menunaikan zakat kita. Jadi yang ketiga, zakatnya ditunaikan, yaitu kadarnya itu sudah sesuai. Yang sering menjadi khilaf itu dan permasalahan dalam hal zakat fitrah ini sering menjadi pembahasan. Berapa kilo misalnya? Ya udah, patokannya tadi sesuai yang diajarkan Rasulullah itu 1 sok atau 4 mud. Nah, berapa? Dihitung secara kilonya misalnya, liternya berapa misalnya. Kemudian juga permasalahan lagi, apakah boleh diganti duit? Nah, ini jadi masalah lagi nih. Nah, jadi kalau mau aman sesuai dengan zaman Rasulullah dan mazhab Syafi'i menetapkan bahwa hendaklah dikeluarkan sesuai dengan bahan makanan di tempat kita berada. Di tempat kita berada makanannya nasi, maka yang dikeluarkan adalah berasnya, yaitu 4 mud tadi. Jadi kalau kita hitung kemarin sesuai dengan mud yang sudah kita dapat daripada guru-guru kita, itu kita takar, kita hitung. Ini mungkin berbeda-beda ya, tergantung berasnya mungkin. Dari beras yang kami gunakan, kita hitung kemarin itu. Jadi sekitar 1 mudnya itu sekitar 0,7 atau 7 on, 0,7 kilo minimal itu. Kalau mau lebih aman lagi, setelah kami ini cara menakarnya itu kan itu sampai penuh, ibarat cangkir nih. Mud itu kan dipenuhkan sampai mentok, dia jatuh ke samping misalnya, udah sampai menggunung gitu. Nah, berapa? Kalau dihitung kilonya sampai nggak muat lagi berasnya, itu sekitar 0,74 atau mendekati 0,75. Jadi kalau 0,75 dikali 4 berapa? 3 kilo. Nah, itu yang paling aman 3 kilo. Yang paling aman 3 kilo. Minimal tadi 0,7 kali 4 berapa? 2,8 minimal. Tapi mau paling aman 3. Minimal 3. Nah, itu sesuai dengan mud yang sudah kita dapatkan, kita takar seperti itu. Ya mungkin berbeda-beda tergantung berasnya mungkin. Kalau ditimbang mungkin bisa kurang daripada itu. Mungkin berasnya ringan, mungkin
Kalau berasnya ringan mungkin dihitung mungkin 2,5 kilo, mungkin bisa jadi 0,6 sekian, 0,66 ya, 0,65 misalnya, 0,65 kan 2,6 jadinya. Kalau 0,65 satu mutnya. Kemudian kita lanjut lagi daripada sifat yang selanjutnya, itu orang yang walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Bahwa orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Faman yabtagha wara dzalika faulaika humul adun. Tetapi barang siapa mencari yang dibalik itu, zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Yaitu orang yang memelihara kemaluannya terhadap hal-hal yang diharamkan, baik caranya ataupun tempatnya. Jadi menyalurkan syahwat kemaluannya dengan cara yang tidak diharamkan dan dan kepada tempat yang tidak diharamkan. Ada tempatnya yang dihalalkan, misalnya istrinya, tapi dengan cara yang diharamkan. Ini juga tidak termasuk yang bakal disebutkan sifat-sifat orang yang bakal mendapat keberuntungan tadi. Jadi orang tersebut, orang yang beriman tersebut memelihara kemaluannya terhadap hal-hal yang diharamkan, baik caranya ataupun tempat menyalurkan syahwat tersebut. Hafizu di sini memelihara, menjaga, mencegah. Jadi diartikan mencegah. Jadi bukan dipelihara. Pelihara memang bukan sesuatu yang dipelihara, bukan. Mencegah. Di sini diartikan mencegah. Atau di tafsir yang Syekh Nawawi, mumsikun, menahan, mencegah atau menahan. Jadi kita artikan sesuai dengan tafsir yang kita baca, mencegah dan menahan. Jadi ini berkaitan dengan yang berkaitan dengan munakahat. Jadi kapan seseorang bisa memelihara kemaluannya sebagaimana yang disebutkan di sini, maka dia harus mempelajari daripada hal-hal yang berkaitan dengan munakahat supaya terhindar daripada hal-hal yang diharamkan tadi. Betul dia terhadap istrinya, betul dengan cara yang dihalalkan. Tapi ada sesuatu yang bisa menyebabkan haram. Betul dia terhadap istrinya, caranya benar. Tapi ternyata misal istrinya tanpa dia sadari, entah dengan perkataannya secara sharih ataupun secara kinayat, menyebabkan si istri misalnya
menjadi tertalak. Jadi bukan sesuatu yang bisa dimain-mainkan kata-kata talak itu. Misalnya dia bercanda sama istrinya, dia baca misalnya atau kirim SMS misalnya, ada niatnya, ada kinayat niatnya, ada niatnya misalnya, atau dia baca dan secara sorry, sehingga bisa menyebabkan si istri tertalak tanpa dia sadari. Maka perlu dipelajari hal-hal tersebut, hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya talak walaupun tanpa dia sadari. Makanya guru-guru kita itu kalau mengajar bab-bab talak itu nggak mau misalnya mengeluarkan kata-kata sebagaimana misalnya di kitab pakai aku ya, kata-kata tadi misalnya. Takutnya nanti istrinya si guru ini tertalak gara-gara dia mengucapkan itu, padahal dia cuma mencontohkan. Misal kita misalnya nih baca WA, ini kata si A terhadap istrinya, aku titik-titik tadi terhadapmu misalnya, ngomong dia sama istrinya gitu. Nah, ini bisa tertalak si istri, padahal dia cuman meriwayatkan tadi. Itu bisa tertalak. Makanya perlu kita pelajari bab-bab yang berkaitan dengan munakahat tadi. Makanya paling khawatir kalau membahas bab talak. Jadi kebanyakan guru-guru kita tadi menghindarkan menggunakan kata-kata aku tadi. Nggak mau beliau mengatakan atau dengan kata-kata yang lain. Dia katakan misalnya si Zaid mentalak istrinya misalnya gitu. Gak mau, padahal kata-katanya misalnya aku tadi, kata-kata tadi. Sebagaimana itu dicontohkan di dalam Al-Quran tentang masalah li'an, Misalnya si suami menuduh istrinya zina. Nah, di Al-Quran itu pas misalnya si suami misalnya mengatakan kalau misalnya dia berdusta maka laknat Allah atasnya. Nah, di situ diganti kata-katanya, bukan dengan aku. Dalam Al-Quran seperti itu. Begitu juga ketika si istri misalnya dia apa yang dikatakan suaminya benar, maka murka Allah terhadapnya. Itu nggak dikatakan terhadapku sebagaimana yang sesuai kata-kata yang seharusnya disampaikan. Itu menghindari supaya yang melakukan ini, yang membaca tadi tidak terkena kata-kata tersebut. Kemudian jadi tempat menyalurkannya itu yang diperbolehkan cuma terhadap istri-istrinya.
atau hamba sahaya. Hamba sahaya itu kalau masih ada zaman perbudakan. Atau juga, nah yang dikhawatirkan juga misal nikah yang tidak sah. Nah ini juga waliyaubillah, hati-hati. Akad nikah ternyata saksinya nggak sah atau walinya tidak sah. Jadi melakukan hubungan suami istri misalnya, maka nggak jadi haram karena akad nikahnya tidak sah. Entah walinya yang nggak sah atau saksinya. Ini wali kadang-kadang yang bisa, kebanyakan wali yang bisa jadi nggak sah atau saksi. Makanya kebanyakan kan kita semua yang hadir itu disuruh baca istighfar, taubat, tubu ilallah, bertaubat dan istighfar terhadap dosa-dosa yang telah lalu. Maka semua yang hadir termasuk si wali, si saksi harus bertaubat dan beristighfar ketika mau melaksanakan akad nikah supaya terhindar daripada tidak sahnya akad nikah yang bakal berlangsung. Itu salah satu yang diamalkan daripada ulama-ulama kita ketika melaksanakan akad nikah, itu beristighfar dan bertaubat ketika mau melaksanakan akad nikah. Tapi yang khawatirnya itu takutnya walinya nggak sah. Kalau misalnya cuman karena fasik itu masih mending. Tapi kalau nggak sah misalnya, yang seharusnya misalnya bapaknya misalnya, ternyata dipakai wali hakim. Atau yang harusnya wali hakim, bapaknya yang jadi wali nikah. Jadi seseorang yang seharusnya menjadi wali nikah, wali khusus, yaitu daripada nasabnya mulai bapak, kalau nggak ada bapak, nah, siapa misalnya, itu sesuai urutannya. Ini bisa hilang, berpindah kepada wali hakim kalau misalnya tidak memenuhi syarat. Nah itu harus diperhatikan. Jadi orang yang menjadi pelaksana atau yang melakukan atau mengadakan akad nikah itu harus memperhatikan hal tersebut. Itu orang daripada pihak KUA misalnya, itu harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan akad nikah tadi. Fa innahum ghairu malumin. Jadi kalau sudah sesuai tempatnya, istrinya sah, maka itu tidak tercela. Artinya sah ataupun boleh dia menyalurkan syahwatnya, syahwat kemaluannya terhadap istrinya tadi. Dengan cara yang dihalalkan, yaitu harus tempatnya, jangan jalan belakang. Nah ini haram. Walaupun terhadap istrinya sendiri, tapi dengan jalan belakang, nah ini haram. Atau ketika istrinya sedang haid, ini juga haram. Maka barang siapa yang mencari atau menyalurkan syahwat kemaluannya selain daripada tempat-tempat yang dihalalkan tadi, entah caranya yang halal ataupun tempatnya yang halal,
maka orang tersebut adalah orang-orang yang sangat keluar batas. Yaitu dengan bagaimana? Itu contohnya menyalurkan syahwat kemaluannya kepada binatang. Nah, ini haram. Nah, ada kejadian itu yang sering ceritakan guru kita. Ini orang ini masya Allah ibadah khalwat, nggak keluar rumah, tapi kurang ilmu. Nah, makanya kata guru kita Habib harus fikihnya harus sudah menguasai, baru dia boleh khalwat. Jadi harus ilmunya cukup dulu. Masuk khalwat, ibadah masya Allah, pandangan tidak kemana-mana. Akhirnya ada syahwatnya. Wah, ini kalau misalnya dia pikir nih kepada manusia itu haram. Istri yang belum nikah misalnya haram. Ya udah, dia beli 1 ekor sapi, masukkan tempat khalwatnya, ini dia salurkan syahwatnya kepada binatang tadi. Waliyadzubillah, ini haram. Karena ilmunya kurang tadi. Dia pikir nggak apa-apa, ternyata tetap juga hukumnya haram. Atau zina, waliyadzubillah. Atau liwat laki-laki dengan laki-laki misal, atau perempuan dengan perempuan. Kalau perempuan liwat itu laki-laki dengan laki-laki, sahak itu perempuan dengan perempuan. Nah, kalau bahasa kita kan homo. Nah kemudian, nah ini, bagaimana misalnya seorang laki-laki punya istri misalnya lebih dari 1. Apakah dia diperbolehkan mengumpulkan istrinya misalnya 2 istrinya dalam 1 tempat tidur misalnya? Nah, itu harus dipelajari juga. Wah, boleh istri sampai 4, kumpulkannya jadi 1. Nah, harus dipelajari dulu. Boleh misalnya dia menggilir misalnya, tapi nggak boleh istri yang lain menyaksikan. Jadi harus dipelajari dulu, jangan asal kawin lebih dari 1 misalnya. Oh, 1 rumah misalnya, 1 kamar. Nah, hati-hati, jadi harus tahu hukumnya. Jadi boleh misalnya mengumpulkan istrinya yang lebih dari 1 dalam 1 tempat tidur, tapi ketika melakukan hubungan itu yang lain nggak boleh ngelihat. Terus yang seharusnya yang sunnahnya dan syaratnya, nanti kecuali si istri yang lain ridho. Itu syaratnya seseorang boleh nikah lebih dari 1 istri, itu harus sama. Misalnya istri nomor 1 sama nomor 2 harus sama, rumahnya harus sama. Nah, jadi isi rumahnya harus sama. Nah, begitu juga nafkahnya harus sama. Jadi kalau rumahnya misalnya punya kamar 1, 2, buat yang istri nomor 2 seperti itu juga. Kecuali nanti istri yang lainnya ridho. Ini enggak, istri yang pertama istri tua misalnya, istri tua ya, istri muda beda misalnya.
Istri muda lebih banyak misalnya diberikan nafkah misalnya atau diberikan penghasilan. Nah, ini sudah menyalahi daripada yang seharusnya. Kecuali tadi istri yang satunya ridho, ini enggak, malah enggak ngomong lagi. Nah, itu juga termasuk daripada orang yang keluar batas. Jadi harus dipelajari secara mendetail dulu yang berkaitan yang apa yang kita lakukan dengan bab-bab nikah tadi. Atau mengeluarkan maninya, spermanya dengan tangannya sendiri. Udah nggak ada istri, ya udah dia keluarkan dengan tangannya sendiri, haram. Kalau dengan istrinya boleh, tapi kalau dengan tangannya sendiri nggak boleh, haram. Jadi bab nikah ini harus dipelajari, jangan sampai kita melanggar daripada apa-apa yang sudah dilarang. Misal masalah nikah yang berwaktu misalnya. Misalnya aku nikahkan engkau wahai fulan bin fulan terhadap si perempuan ini dengan mahar sekian dalam waktu 1 tahun. Nah, ini tidak sah. Karena ada waktunya, berwaktu. Kemudian yang terakhir daripada masih yang selanjutnya, masih ada yang terakhir. Dan orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya. Yaitu tadi orang yang diberi amanat terhadap hak-hak makhluk, itu hendaklah dia sempurnakan. Ya, termasuk diri kita masing-masing. Allah mengamanatkan kepada kita sholat, puasa, haji, itu harus kita laksanakan. Diamanatkan istri, anak, harus kita laksanakan hak-haknya. Diberi amanat harta, begitu juga. Jadi bukan saja amanat secara duniawi, amanat yang berkaitan dengan hak Allah itu juga dipelihara. Senantiasa dia laksanakan. Ini nggak bisa kita melaksanakan kecuali dengan ilmunya. Dengan kita pelajari terlebih dulu apa saja yang menjadi amanah Allah terhadap kita. Itu harus kita pelajari. Hak terhadap istri, hak terhadap anak,
itu harus kita pelajari sehingga kita bisa melaksanakan amanah sebagaimana yang Allah amanatkan terhadap kita. Kemudian ditambah lagi serta orang yang walladzina hum ala sholawatihim yahafizun, dan serta orang-orang yang memelihara sholatnya. Jadi selain orang tersebut khusyuk dalam sholatnya, dia juga senantiasa memelihara sholatnya. Terus bagaimana makna memelihara sholat di sini? Yaitu dengan diantaranya melaksanakan sholat-sholat yang fardu tersebut di dalam waktunya. Nah, ini diantara makna orang-orang yang memelihara sholatnya. Yang pertama maknanya menjaga sholatnya senantiasa di dalam waktunya. Sehingga di sini kita perlu mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan waktu sholat. Tadi yang pertama maknanya memelihara sholatnya, yang pertama adalah berkaitan dengan waktu. Jangan nanti belum sampai waktunya sudah melaksanakan sholat. Ini juga hati-hati juga. Belum waktunya sholat duluan, nggak sah juga. Keluar sholat, keluar waktunya jadi hukum qadha. Jadi hukum qadha. Ini biasanya yang jadi masalah itu kalau sholat subuh. Kapan keluar waktu sholat subuh? Nah, kapan keluar waktu sholat subuh? Misalnya terbangun jam berapa? Misalnya jam 6. Ini apa sudah keluar waktunya atau belum? Nah. Jadi minimal patokan keluar waktu sholat subuh minimal sesuai dalam kitab Al-Iqna, syarah daripada Fathul Qorib, syarah daripada Ghayatul Taqrib. Di situ minimal patokannya untuk daerah kita ini setelah waktu sholat subuh itu 1 jam 10 menit. Jadi antara 1 jam 10 menit sampai 1 jam 20 menit. Satu jam 10 menit sampai 1 jam 20 menit. Artinya kalau bisa jangan sampai lebih dari 1 jam 10 menit. Anggap misalnya masuk waktu sholat subuh jam 4.45. Jam 4.45. Pas misalnya kita terbangun mau melaksanakan sholat sudah jam 5 lewat 55 misalnya. Nah itu sudah bisa keluar waktu sholat subuh. Jadi kalau masih kurang dari 1/10 itu masih bisa masuk waktunya. Tapi kalau sudah 1/10 ini bisa keluar. Bisa keluar. Ya, tergantung kalau di selain Indonesia mungkin beda, nanti 1 jam berapa. Sekitar Indonesia sampai daerah Arab, Mesir sekitaran itu kurang lebih seperti itu. 1 jam, antara 1 jam 10 menit sampai 1 jam 20 menit. Coba perhatikan kalau misalnya kita punya jadwal waktu, biasanya berkisar sekitar itu. Misalnya mulai Januari, coba kita perhatikan. Misalnya yang ada sholat subuh dan terbitnya, isyraqnya. Nah kemudian
kapan kita diperbolehkan atau boleh melaksanakan sholat isyraq misalnya. Sholat isyraq itu ada jaraknya. Jadi misal selesai waktu sholat subuh, itu ketika matahari sudah terbit, kemudian ukuran satu tombak. Nah, jadi ketika masuk waktu tadi, ukuran satu tombak tadi, itu sudah habis waktu sholat subuh. Jadi dikasih jeda. Setelah lebih daripada satu tombak, mulai lebih dari satu tombak, baru masuk waktu isyraq. Jadi bukan pas habis waktu subuh tadi, enggak. Jadi pas waktu subuh tadi, pas satu tombak, ukuran satu tombak, itu habis waktu sholat subuh. Setelah mulai lebih, baru masuk waktu isyraq. Mungkin jaraknya sekitar 2 menit. Antara 2 menit, 4 menit lah, mungkin kurang lebih jaraknya. Sebagaimana begitu juga waktu sholat zuhur. Waktu sholat zuhur itu ketika matahari sudah berada di tengah dan tergelincir berapa derajat itu? Nah, jadi hitungannya 4 menit. Jadi 4 menit setelah matahari meninggalkan titik tengahnya. Jadi kurang lebih 4 menit setelah itu baru masuk waktu sholat zuhur. Jadi kalau kita mau praktek misalnya mengukur waktu sholat, kita punya patokan misalnya tiang. Ini tiang ini ukurannya 1 meter, lurus, tegak lurus misalnya. Mulai terbit matahari itu biasanya memanjang dulu. Kemudian semakin siang berkurang sampai matahari pas di tengah mentok, kan mengecil. Kemudian dia kembali ke sana, berlawan arah, memanjangnya ke sana. Jadi kan tadi semakin kecil. Nah, ini mentok sudah sampai misalnya ukurannya tadi kan 1 meter panjangnya. Tinggal misalnya dia berhenti daripada memendek, misalnya tinggal 20 cm, kemudian kembali memanjang tapi ke beda arah. Berbeda arah daripada arah dia memendek tadi. Kemudian memanjang lagi. Nah, di situ 4 menit setelah itu masuk waktu sholat zuhur. Nah, maka salah satu syarat muadzin yang muratib, yang ditunjuk sama pihak masjid misalnya, ini muadzin tetap, syaratnya dia harus mengetahui waktu sholat. Bukan jadwal waktu sholat, bukan mengetahui jadwal waktu sholat. Kalau jadwal waktu sholat bisa salah. Ini waktu sholat yang diajarkan Nabi bagaimana? Nabi bukan mengajarkan waktu sholat zuhur tanggal sekian jam sekian, enggak. Nabi mengajarkan masuk waktu sholat zuhur setelah matahari tergelincir sekian derajat atau hitungannya 4 menit. Nah, itu yang diajarkan Nabi. Nabi nggak mengajarkan pakai jadwal waktu sholat. Berarti kalau kita pakai jadwal waktu sholat, bid'ah itu namanya. Nabi mengajarkan kita dengan memperhatikan matahari,
dengan memperhatikan fajar, bintang-bintang, cahaya merah, bagaimana ketika fajar shadiq, fajar kadzib. Nah, itu yang diperhatikan. Baru kita bisa mengamalkan sunnah. Pakai jadwal waktu itu bid'ah. Tapi boleh buat membantu. Pas jamnya misalnya mati atau salah jamnya, azan dia pas nggak sesuai. Jadi yang intinya itu yang sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Kemudian selanjutnya lagi makna memelihara sholat. Selain memelihara waktunya, yaitu dengan memperhatikan syarat-syarat sholat, syarat sah sholat, syarat sah sholat. Jadi syarat ini ada dua dalam sholat, syarat sah dan syarat wajib. Kalau syarat wajib yaitu diantaranya balik, artinya kalau belum balik belum wajib. Syarat sah diantaranya beragama Islam. Juga memperhatikan rukun-rukunnya. Makanya kita wajib mempelajari rukun-rukun sholat. Ada berapa? Ini beda-beda, ada yang mengatakan 13, ada 17, ada 22. Intinya kita tahu, oh ini rukun, ini bukan. Yang mana rukun, yang mana bukan, itu harus kita tahu. Dan adab-adab sholat, sunnah hayatnya, sunnah abadnya, itu harus kita perhatikan. Nah, itulah diantara makna-makna tentang memelihara sholat. Yang pertama tadi waktunya, kemudian yang kedua syarat sahnya, yang ketiga rukun-rukunnya, yang keempat adab-adabnya. Adab ini sunnah-sunnahnya, sunnah abad, sunnah hayat, dan meninggalkan yang makruh, meninggalkan yang khilaful aula. Jadi adab ini bukan saja sunnahnya. Jadi adab ini termasuk sunnah hayat, sunnah abad, meninggalkan khilaful aula. Khilaful aula. Yang aula yang mana? Yang lebih bagus yang mana? Sesuai yang diajarkan Nabi bagaimana? Yang afdal bagaimana? Yang aulanya seperti ini. Jadi meninggalkan yang khilaful aula. Jadi dia mengusahakan sholatnya yang paling top, pakaiannya yang paling sunnah, surahnya yang paling sunnah apa? Nabi ngajarkan misalnya sholat subuh Jumat itu surah yang paling afdal dibaca rakaat pertama surat As-Sajdah, rakaat yang kedua surah Al-Insan, itu yang sunnah. Atau yang nomor 2 baca surah Al-A'la, rakaat kedua surah Al-Ghasyiyah. Yang ketiga urutan sunnahnya nih, yang ketiga Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Jadi selain yang 3 ini nggak dapat sunnah. Baca surah Sajadah rakaat pertama, rakaat kedua surah yang lain, nggak dapat sunnahnya. Karena sunnah yang diajarkan Nabi rakaat pertama surah Sajadah, rakaat kedua surah Al-Insan, bukan surah yang lain. Nah, supaya bisa mendapat adab-adab sholat tadi sesuai yang sudah diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang bakal disebutkan di ayat selanjutnya. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Nah, orang-orang inilah
orang yang beriman seperti inilah yang bakal mewarisi surga Al-Firdaus, yang mereka bakal kekal di dalamnya. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ini sebagai orang-orang yang beriman yang bakal mendapat keberuntungan mendapatkan jannatul firdaus. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa diratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. لا إله إلا الله الموجود في كل الزمان La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان La